Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya berharap kalian semua selalu sehat. Mari belajar IPA kembali. Masih di bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Pada pertemuan pertama yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang submateri 1, struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian submateri 2, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Mari kita lanjutkan ya. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Akar mampu melakukan fungsinya karena memiliki jaringan meristem apikal dan tudung akar. Perhatikan gambar penampang membujur akar. Berikut ini keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar. Perhatikan gambar penampang melintang akar pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Berikutnya, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Perhatikan gambar penampang melintang batang pada tumbuhan batang dikotil dan batang monokotil. Berikut ini struktur dan fungsi jaringan penyusun batang. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis. Kemudian yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi. Yang ketiga, sebagai tempat pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Perhatikan gambar penampang melintang daun. Baik, kita lanjutkan ya. Submateri ketiga, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Tahukah kalian bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia? Apa saja teknologi yang telah dikembangkan itu? Mari kita pelajari. Yang pertama, panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu kondektor dan menjadi arus listrik. Perhatikan gambar pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis di daun. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran yang bermuatan positif akan ikut bergerak. Muatan positif itu menuju kompleks enzim atau menghasilkan energi kimia ATP dan NADPH. ATP dan NADPH akan mengubah CO2 menjadi glukosa. Berikutnya, teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur jaringan tumbuhan adalah alat pemurnian air. Apakah kalian pernah melihat tumbuhan eceng gondok? Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi eceng gondok, kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika melihat akar eceng gondok, maka akan terlihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut di dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat-zat berbahaya seperti racun dapat diserap oleh tumbuhan eceng gondok. Perhatikan gambar ya. Pada saat mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk melewati aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air.
Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.